Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan, berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang istiqamah dalam melaksanakan majelis ilmu, rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang kita nikmati dalam kehidupan kita, mulai sejak kita dalam rahim ibu sampai kita dikembalikan ke dalam tempat yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan alam barzah. Semua yang kita nikmati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di fasilitas di dunia ini Bapak dan Ibu itu hanya pinjaman. Kalau kita dipinjam oleh orang, kita mesti berterima kasih. Maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah meminjamkan fasilitas kita dalam hidup ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, perbanyak bersyukur kepada Allah dan jangan banyak sombong kepada Allah. Karena kita hanya dipinjamkan fasilitas sementara. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kembali kita bertemu dalam kajian kita, majelis ilmu kita. Yang akan kita bahas subuh ini adalah fadilah azan dan iqamat lanjutan. Namun Bapak dan Ibu, sebelumnya mari kita beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah, luar biasa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatani khafifatani 'alal lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak menyebut dan mengucapkan kalimat itu. Apalagi bulan Rajab yang istimewa ini. Sampai-sampai tadi doanya imam kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam hadis lagi Nabi SAW sebutkan, man qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mi'ata marrah fi kulli yaumin, 100 kali dalam satu hari, huttat khotoyahu, akan Allah ampunkan dosanya, sekalipun dosanya itu sama atau lebih besar dari buih di lautan. Subhanallah. Ini yang hadir nih orang-orang yang sikit-sikit dosanya nih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tak percaya kita coba, Pak. Nah, angkat tangan yang dosanya banyak. Angkat tangan, Pak. Alhamdulillah, 1, 2. 2 orang cuman yang banyak, Pak. Angkat tangannya yang dosanya sedikit. Tak ada yang mengangkat, Pak. Angkat tangan yang tidak punya dosa. Yang tak punya dosa ada, Pak. Angkat dosanya sangat banyak. Tidak ada juga. Allahu Rabbi. Allah, yang mengangkat dosanya banyak ada 2 orang, yang sangat banyak 1 orang, yang lain ini saking banyaknya tak sanggup mengangkat tangan, Pak. Allahu Rabbi, ya kan, Pak, ya? Saking banyak dosanya tak sanggup mengangkat. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Allahu Akbar. Begitu Bapak dan Ibu, luar biasa. Maka subuh ini kita bermohon kepada Allah, andai nanti hidup kita hanya menjelang salat zuhur. Iya kan? Andai hanya hidup kita menjelang salat zuhur, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Yang mengaminkannya itu akan ditulis oleh malaikat. Yang tak sempat mengaminkan tadi ditengok-tengok aja dulu. Allahu Rabbi. Karena malaikat akan hadir dalam keseharian kita. Raqib dan atid. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita subuh ini. Namun kita sejenak untuk mengingat kajian kita bulan lalu. Bulan lalu kita membahas tentang fadilah azan dan iqamat. Kita mulai. Azan itu yang dikumandangkan oleh muazzin, pertama adalah untuk menunjukkan tanda masuk waktu salat, dan agar bersegera datang ke masjid mendapatkan saf yang
pertama. Nah, itu sudah jelas kita kemana Pak ya. Yang kedua, azan itu dikumandangkan oleh muazzin. Nah, begitu azan dikumandangkan, syaitan laknatullah lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Jadi azan itu mengusir setan laknatullah. Ketika azan dikumandangkan, syaitan itu lari sampai dia tak mendengar suara muazzin. Yang ketiga, muazzin yang mengumandangkan azan, macam pagi tadi, kata Rasulullah, besok akan Allah panjangkan lehernya di hari kiamat. Jadi yang azan di dunia ini akan Allah panjangkan lehernya besok di hari kiamat. Apa makna panjang leher kemarin? Allah akan angkat derajatnya besok di hari akhirat. Suara yang didengar, apakah yang mendengarnya jin, manusia, semua yang mendengar, maka mereka yang mendengar itu akan menjadi syahadah, saksi besok di hari akhirat bahwa dia adalah muazzin dulu di dunia. Jadi beruntunglah bapak dan ibu yang pernah azan, karena mereka besok di hari akhirat akan Allah angkat derajatnya dari sekian banyak manusia yang ada di yaumul mahsyar itu. Allahu Akbar. Semoga saja kita semua mendapatkan orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, itu sudah selesai bulan kemarin. Bulan ini subuh ini akan kita lanjutkan dengan iqamah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab sifatul iqamah. Iqamah sering kita sebut dengan qomat. Betul Pak? Sering kita sebut dengan qomat. Apakah sudah benar penyebutan qomat itu? Jika kita tengok tulisannya, kita sudah mengurangi satu huruf. Ya, satu huruf. Sepatutnya bukan qomat, tetapi iqamat. Nah, aqama yuqimu iqamah. Kalau di ujungnya sudah betul qomat. Nah, qomat. Cuman di awalnya belum tepat. Jadi iqamah. Jadi mari kita biasakan menggunakan bahasa yang benar. Nah, sudah iqamat Ustaz, itu kan enak. Tapi karena sudah biasa, lakomat tadi, lakomat. Lakomat gitu kan. Allahu Rabbi. Atau ketika sudah masuk, nah lah komat lagi, komat. Nunggu apa lagi? Komat lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita kan terbiasa. Pokoknya kita nih termasuk orang-orang yang suka mengurang-urangi. Allahu Rabbi. Iqamat menjadi komat. Kemana menjadi kama ya Pak ya. Allahu Rabbi. Bagaimana menjadi ba'a. Allahu Rabbi. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab ternyata iqamah. Nah, bab sifatul iqamah, bukan qamah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan untuk melakukan bahasa yang benar, iqamah. Iqamah dengan azan. Kalau azan itu tidak bermasalah, semua kita sudah tepat penyebutannya, azan. Azan menandakan waktu solat itu sudah masuk. Kalau iqamah menandakan solat itu akan segera dimulai. Betul ya? Kalau orang selesai azan, muazin selesai azan, bisa tidak kita lagi melaksanakan pekerjaan? Masih bisa. Masih bisa salat sunat 2 rakaat. Ya kan? Masih bisa wudhu. Masih bisa minum. Masih bisa makan. Bisa masih ke depan.
ke belakang. Tapi kalau sudah iqamah, bagaimana? Tak lagi. Sebab apa? Iqamah itu menunjukkan bahwa solat itu akan dimulai. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah iqamah itu jangan melaksanakan kegiatan juga lagi. Sekalipun bapak dan ibu ingin melaksanakan solat sunat qabliyah, tapi sudah iqamah, yang dikejar itu yang wajib, bukan yang sunnah. Makanya oleh pengurus masjid, antara azan dan iqamah itu ada jeda. Ya kan Pak ya? Kalau di masjid kita berapa jedahnya? 10, 20 atau 7 menit? Berkisar itulah ya. Selesai azan ada jedahnya menjelang solat dilaksanakan. Bisa jadi 3 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit. Ada juga yang 12 menit atau 15 menit terhitung dari azan sampai menjelang iqamah. Kalau azannya 7 menit berarti nanti sisanya untuk melaksanakan solat. Jadi orang yang jauh rumahnya, nah begitu dia solat ke masjid, dia masih dapat solat berjamaahnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Apa sebab? Karena kita menunggu mereka untuk melaksanakan solat subuh. Tapi disepakati juga, bukan menunggunya sampai mereka datang, ya kan? Ada jadwalnya. Kita sepakati bersama, rumah si A agak jauh, rumah si B lebih jauh. Kalau begitu kita sepakati oleh pengurus masjid, jedahnya adalah 12 menit. Selesai azan, kalau sudah 12 menit, datang tak datang, ini iqamah dikumandangkan. Atau jedahnya hanya 7 menit, mau dekat mau jauh. Nah yang 7 menit, begitu selesai azan, 7 menit dikumandangkan iqamah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perlu juga dilakukan kesepakatan. Kenapa? Karena ada mungkin di antara kita yang terlambat bapak dan ibu, apalagi dia masih muda. Kalau yang tua-tua itu jam 4 sudah bangun, sebab tak mau tidur lagi menjelang subuh. Tapi kalau usia-usianya 30, 40, 50 ke bawah, itu masih berat. Ya kan? Masih berat, apalagi pengantin baru. Tapi kadang-kadang ada juga yang lebih parah tuh pengantin lama. Kalau pengantin baru cepat bangunnya, pengantin lama semakin lama bangunnya. Jo bangun jo salat subuh. Allahu Rabbi masih berbunyi, Pak. Tapi di sini kayak tak ada, alhamdulillah. Jadi mereka bisa mandi, mereka bisa wuduk sempurna, baru datang ke masjid. Sampai di masjid dia bisa ikut solat berjamaah, dia tidak masbuk. Nah ini bapak dan ibu iqamah. Jadi iqamah dikumandangkan menunjukkan solat itu segera dimulai. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam An-Nawawi al-mazhabus sahih, pendapat para ulama yang benar, yang kuat, bahwa sesungguhnya iqamah yang dikumandangkan oleh muazzin atau yang sering mungkin mengumandangkan iqamah, kalimat iqamah itu 11 kalimat. Jadi lafaz kalimat yang dikumandangkan oleh si muqim, orang yang iqamah, itu sebanyak 11, sebanyak 11. Mulai dari kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Itu dihitung 11 kalimat. Mungkin kita jarang juga menghitungnya Pak ya. Bisa jadi sampai hari ini kita tidak pernah menghitung.
Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan ada 11 kalimat yang diucapkan oleh muqim, orang yang mengumandangkan iqamat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sesungguhnya azan dan iqamat itu adalah sunnatani. Hukum keduanya adalah sunnah. Azan sunnah, iqamah sunnah. Kedua-duanya sunnah. Menurut pendapat yang sahih, ya, menurut pendapat yang sahih, sawaun fi zalika azanul jum'ah, apakah itu azan salat Jumat wa ghairiha atau selain azan Jumat. Ya, Bapak dan Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, azan pada salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hukumnya sunnah. Iqamat hukumnya sunnah. Jumat, azan yang dikumandangkan oleh muazin itu hukumnya juga sunnah. Jadi Imam Nawawi menyebutkan keduanya itu adalah sunnah. Jadi azan yang dikumandangkan untuk salat fardu, nah untuk salat wajib termasuk salat Jumat itu hukumnya sunnah. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan azan itu tidak lagi sunnah tapi fardu kifayah. Makna fardu kifayah, jika dilaksanakan oleh satu orang, semuanya dosa akan gugur. Seperti melaksanakan kewajiban kita terhadap jenazah, memandikan, mengapankan, menyolatkan, menguburkan. Kalau ini dilakukan oleh satu orang, maka semua kampung kita ini bebas dari dosa. Tapi bila itu tidak dilakukan, maka satu kampung itu berdosa. Jadi Bapak dan Ibu, fardu kifayah. Azan juga menurut pendapat para ulama lain mengatakan bahwa azan itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada masjid yang tidak dikumandangkan azan, berarti berdasarkan pendapat ini mereka berdosa tidak mengumandangkan azan, karena azan itu fardu kifayah. Namun Imam An-Nawawi menegaskan itu sunnah keduanya. Bapak Ibu ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu, disunnahkan. Nah, yustahabbu disunnahkan dalam melaksanakan azan dan iqamat. Untuk azan tartilul azan wa rafu saut bihi. Menurut Imam An-Nawawi, azan itu Bapak dan Ibu mesti menggunakan tartil, bacaannya baik, bacaannya sempurna. Kemudian disunnahkan mengangkat suara. Jadi muazin itu mesti mengumandangkan azan itu bersemangat, diangkat suaranya keras-keras. Ini juga suaranya bagus. Kalau tak bagus kan payah juga tuh, Pak. Ya kan? Tartil, membacanya itu harus benar. Mulai dari kata Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu, ucapan yang diucapkannya itu benar. Jangan salah pengucapannya. Karena kan kita sering kadang tertukar huruf-huruf itu, Pak. Nah, karena dalam huruf hijaiyah itu ada yang sama tapi beda. Ya, beda pengucapannya. Maka muazin yang akan mengumandangkan azan itu, dia paham dengan makharijil huruf. Contoh Bapak dan Ibu, panjang pendeknya. Kalau ada muazin yang tak paham itu payah tuh. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Satu lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira yang tepat itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, yang pertama. Kalau ada muazzin yang mengumandangkan panjang ba yang kedua, Allahu Akbar gitu. Hai, kau muazzin, kau perlu dilatih, Pak. Ya kan? Besok bulan Ramadan sediakan waktu untuk melatih muazzinnya. Dia kadang-kadang orang tuh salah dikasih tahu marah pula dia. Enggak tahu, Pak. Sudahlah salah dikasih tahu marah, naik tensi lah semua, Pak. Kadang-kadang lantaran usianya tua dia ngomong duluan dan makan korak dari yang lain. Masya Allah. Tentu iyo namanya lahir duluan. Ya kan, Pak ya? Tentu duluan dia makannya dari kita. Itu dulu. Kalau kini masih ada juga kerak tu lagi, Bu. Sejak rice cooker ini ada, Pak. Tak ada lagi nampaknya tuh. Allah Rabbi. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu berikut mengucapkan kalimat asyhadu. Itu hurufnya sama dengan huruf sin, ya kan? Tapi memiliki perbedaan. Rumahnya sama, tapi dia punya titik 3. Itu dia. Jadi kalau ditengok gigi pakai gigi, oh begitu, Pak, besar. Ini sama nih. Nah, 1, 2, 3, ya kan? Bertitik 3. Nampak Bapak Ibu? Wah, luar biasa, Pak. Dari sini nampak, Pak? Nampak juga, ya Allah Rabbi. Kalau begini cara belajar kita mantap nih, Pak. Tak nampak tulisannya bisa? Allah Rabbi, nampak. Luar biasa, ya kan? Nah, begitu. Nampak tuh Bapak Ibu. Akan terpikir. Jadi, muazzin itu harus membaca dengan benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau ashadu, aku perlu dibenahi, Pak ya. Dibenahi. Kenapa? Karena kita ini kan kadang-kadang ingin memunculkan kelebihan kita, tapi tidak benar. Nah, tidak benar. Jadi muazzin itu di samping dia mampu untuk membaca huruf-huruf itu dengan benar, suaranya juga bagus, bisa diangkat lebih tinggi. Tapi kalau suara tak bagus, ya ambillah yang kecil saja, yang suaranya rendah. Apa itu iqamah? Ya kan, Pak? Kalau iqamah kan tak tinggi, betul kan? Nah, kalau azan tinggi. Kalau suara-suara tinggi itu bolehlah azan. Tapi kalau suaranya rendah, Allahu Akbar. Allah. Kalau macam tu muazzin subuh tadi, Bu, kira-kira apa yang terjadi ya, itu? Tak datang kawan ke masjid. Apa sebab? Antara yojo indah azannya. Maka muazzin itu pagi itu bersemangat. Kalau muazzinnya bersemangat, terdengar oleh yang di rumah, dimanapun mereka ada, mereka akan datang ke masjid. Karena muazzin yang mengumandangkan azan itu nyaman kita, enak mendengarnya, suaranya bagus, bacaannya juga bagus. Ini Bapak dan Ibu. Berikut mengucapkan kalimat ha dengan ha. Ya kan? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kira-kira yang benar yang mana? Yang pertama, yang kedua? Nah, kalau ha itu kan di dalam dia kan. Padahal itu ha. Ya kan? Hayya 'alas shalah. Sa. Apalagi kalau dia membaca huruf shad itu menjadi huruf sin. Ya kan? Hayya 'alas salah. Itu kacau tuh, Pak. Ya kan? Oh, beda ya, Pak. Orang bilang salah, dia bilang salah. Ini kacau ini.
Kalau begitu sulit itu bapak dan ibu. Untuk itu muazzin mesti belajar terus. Enak kita mendengar suaranya. Di akhirnya juga harus diketahui, karena di akhirnya itu ada huruf ta marbutoh. Kalau berhenti dia menjadi huruf ha. Ya kan? Hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan ibadah salat. Pada yang keduanya hayya 'alal falah. Kalau sama keduanya berarti salah. Yang pertama itu hayya 'alas shalah, itu salat. Yang kedua hayya 'alal falah, itu menuju kemenangan. Kalau sama kedua-duanya hurufnya berbunyi berarti salah. Tak mungkin itu sama. Salat dengan falah itu berbeda. Ulaika humul muflihun, ya kan? Ulaika humul musallun. Beda mereka Bapak Ibu. Mereka yang salat, mereka yang beruntung. Jadi as-shalah dengan al-falah itu ucapannya berbeda. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dipahami oleh seorang muazzin. Seorang muazzin mesti belajar dengan sempurna sehingga kalimat-kalimat yang dimunculkan dalam azan itu benar. Suaranya bagus, kemudian kalimat-kalimat yang dibaca juga sempurna, keluar dari makharijil hurufnya. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk azan. Nah, berikut iqamat. Nah, wa yustahabbu idrajul iqamah. Kalau azan tadi sunnah untuk mengangkat suara, kalau iqamah disunnahkan untuk menurunkan suara. Wa yakunu sautuha ahfadu minal azan. Jadi suaranya lebih ringan, lebih rendah dari azan. Kalau azan tadi mengumandangkan itu dengan luar biasa, sementara iqamat agak diturunkan volumenya. Jangan lebih kuat pula suara iqamat daripada azan. Azannya sih kecil, iqamatnya besar. Kalau azannya tadi lebih panjang, iqamatnya agak lebih pendek. Coba kita dengar azannya Mekah, ya kan, Madinah, iqamatnya Mekah, iqamatnya Madinah. Wah, enak kita mendengarnya. Dia nyaman, Mbak. Rasa dalam hati gitu enak. Jadi apalagi kalau sempat ada muazzin, ya kan, yang mengumandangkan azan dan iqamat, bisa menirukan, bisa mencontohkan seperti azan dan iqamatnya di Mekah dan Madinah. Wah, nyaman betul. Ini kan kita nih, saya yakin banyak yang sudah pergi haji atau yang sudah pergi umroh, ya Pak ya. Nah, yang pergi haji alhamdulillah, yang pergi umroh alhamdulillah. Dan kita doakan juga yang akan berangkat haji tahun 2023 ini, mereka mampu membayar biayanya, mampu melaksanakan ibadahnya, mampu mengamalkan semua amalan-amalan yang dikerjakannya. Nah, itu kita doakan mereka. Sekalipun gonjang-ganjing itu ada, ya kita memahami bahwa itu adalah sebuah kebutuhan kita melaksanakan ibadah haji. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah haji, yang sudah umroh, nyaman mendengarkan kalimat azan. Betul enggak? Nah, bagaimana kami yang belum pernah haji dan umroh, Pak Ustadz? Yang belum pernah haji, yang belum pernah umroh, ikut dengan saya besok haji, ikut dengan saya besok umroh, setidaknya umroh pada bulan 8 2023. Nah, yang mau ikut silakan Bapak Ibu. Tinggal telepon saya, nanti akan kita daftarkan. Luar biasa, ya Pak ya. Ini azan dikumandangkan oleh muazzin yang sempurna, iqamat juga sempurna.
Berikut Imam An-Nawawi sebutkan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yustahabbu ayyakunal muazzin hasanus sauti. Imam An-Nawawi sebutkan disunnahkan untuk azan itu muazzinnya memiliki suara yang bagus. Kalau muazzin suaranya bagus itu enak Bapak dan Ibu, dipastikan. Kenapa? Karena kita merasakan nikmat ketika dia azan. Yang kedua, di samping suaranya bagus, muazzin ini sunnah. Hukumnya dia itu Bapak dan Ibu siqah. Siqah itu dapat dipercaya. Ma'munan, dia dapat dipercaya, amanah. Mereka yang itu kalau azan langsung merasakan nikmat Bapak dan Ibu. Tapi kalau orang yang azan itu suaranya tidak bagus, di samping suaranya tidak bagus, kerjanya maling ayam lagi. Allahu Rabbi, ya kan? Maling pot bunga, maling mesin air, maling AC, pokoknya maling-maling lah kerjanya, ya kan? Siapa tuh? Oh biasalah, ya kan? Tiba-tiba setiap subuh dia yang azan, ya kan? Pulang maling azan ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan tuh? Itu tukang maling tuh. Meleset gue. Sekalipun dia azan, Mbak, sekalipun dia azan, tapi hati kita itu enak enggak tuh? Enggak enak. Boleh enggak dia azan? Ya boleh. Tapi perasaan kita karena sifatnya tidak baik, maka Bapak dan Ibu akan merasakan tak layak dia sebagai muazzin. Jadi muazzin tuh harus elok perilakunya. Tahu elok, Pak? Ya kan? Bagus perilakunya, cantik perilakunya. Nah, ya seperti ustadz kita di sinilah. Allahu Rabbi. Tidak banyak perangainya kan, dikasih diterima, tidak dikasih minta. Ya Allahu Rabbi kan. Itu. Jadi kalau suaranya bagus, orangnya baik, ganteng lagi, Allahu Rabbi. Enak kita mendengarnya. Siapa tuh yang azan tuh? Itu calon mantu saya tuh. Oh, enak mendengarnya kan. Enak mendengarnya. Jadi muazzin itu Pak dibutuhkan. Kenapa? Karena dia akan memanggil kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau perilakunya tak baik, ini kacau nih orang. Kalau bisa seleksilah orang yang akan menjadi muazzin. Kalaupun dia ingin juga azan, sampaikan kepada dia, bertaubatlah dulu agar bisa melaksanakan azan dengan sempurna. Ya kan Pak ya? Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau dia yang selama ini terkesan Bapak Ibu negatif, nah kita buatkan dulu memori kita kepada dia menjadi positif. Siapa tuh? Itulah mantan kemarin itu. Oh, sekarang sudah bertaubat dia. Kalau sudah bertaubat dia, mantan sudah boleh untuk azan. Hadirin Bapak dan Ibu, pasti nyaman kita. Nah, sekalipun Bapak dan Ibu, orang yang sudah bertaubat itu tak ada jaminan 100% dia tidak akan mengulanginya lagi. Ya kan? Apalagi Bapak dan Ibu masih ada rasa untuk melakukan itu. Namun setidaknya ketika dia ingin melakukan, dia berpikir saya sudah begini, kapok untuk melakukannya. Maka dia melakukan kegiatan positif, azan itu diperbolehkan. Silakan. Kemudian Bapak dan Ibu, muazzin itu khabirun bil wakti, teliti dengan waktu. Khabir itu maknanya kan lebih tahu, lebih teliti. Kalau alim mengetahui, kalau khabir mengetahui tapi lebih teliti. Jadi Bapak dan Ibu, muazzin ini mesti teliti dengan waktu azan, karena azan ini menunjukkan ibadah. Pertama orang yang akan sholat, yang kedua orang yang akan berbuka, ya kan? Kalau orang yang sholat tidak bermasalah betul. Kalau orang berbuka,
Itu kacau tuh, Pak. Ya kan? Kacau. Bapak dan Ibu, sekalipun kita ada radio di rumah, ada TV di rumah, ada handphone. Kalau ada di rumah itu 5 orang, 1 orang 2 handphone, 10 handphone di rumah itu. Namun untuk berbuka kita juga tetap mengacu ke masjid. Rasanya lebih nikmat, Pak. Sekalipun TV sudah berbunyi untuk menunjukkan itu berbuka. Bahkan sudah azan lagi di TV itu, tapi kita tetap menunggu di masjid. Padahal silakan saja berbuka. Kalau memang sudah masuk waktu berbuka, tapi kita menunggu muazin, belum lagi azan di masjid. Nah, sebaiknya muazin yang akan mengumandangkan azan itu kalau berbuka, khususnya hari Kamis, hari Senin, Ramadan, apalagi Bapak dan Ibu, ini teliti dengan waktu. 1 menit pun jangan dilewatkan. Jadi muazin itu kalau Senin, Selasa, Senin dengan Kamis itu puasa, orang-orang yang sering melaksanakan puasa, maka muazin itu beradalah pada tempat muazan itu 2 menit sebelum azan dikumandangkan. Sudah di mic itu dia, tengoknya jam dah oke, baru azan. Jangan sudah lewat 3 menit baru azan, atau belum lagi sampai sudah azan. Begitu sudah azan kawan berbuka, rupanya 5 menit lagi menjelang azan. Siapa nanggung dosanya tuh? Hati-hati muazzinnya kan. Sebab orang berbuka disebabkan kita mengumandangkan azan. Kalau bulan Ramadan kan sama-sama puasa, muazin puasa, kita puasa, bagaimana caranya? Muazin di bulan Ramadan, jangan dia di dapur itu dia berbuka. Nah, selesai berbuka air, minum kolak pula dulu. Habis 1 mangkuk baru dia azan. Kawan di rumah menunggu-nunggu, Pak. Allahu Rabbi, ya kan? Dah habis 1 mangkuk kolak itu kan, baru dia azan. Allahu Akbar, baru azan. Orang di rumah, Allahu Rabbi. Jadi bagaimana cara mensiasatinya? Bawa air minum itu ke tempat azan, begitu pas masuk waktunya diminum 1-2 teguk, azan langsung. Jadi orang yang di rumah nyaman. Ya Pak ya? Mana tahu ada muazin kita yang begitu, atau parah tuh parah. Ya kan? Apalagi awak belum juga lagi, padahal azan sudah selesai. Baru dia azan. Gawat ini. Hadirin Bapak dan Ibu. Jadi habirum bil waktu. Jadi muazin itu teliti dengan waktu. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masjid kita yang besar ini, jamnya saya tengok ini lebih dari 1. Depan 1, kanan 1, kiri 1. Banyak jam di masjid ini, Pak. Allahu Rabbi. Saya berharap kepada pengurus masjid harus disamakan tuh. Ya kan Pak ya? Dia jam depan jam 5 lewat 5. Jam yang kanan jam 5 lewat 7. Jam yang di belakang jam 5 kurang 5. Jam yang sebelah kiri mati. Allahu Rabbi. Jadi Bapak dan Ibu, mana yang mau kita ikut jamnya nih? Maka pengurus masjid jamnya itu harus sama. Nah, tapi memang produk ini Bapak dan Ibu, sekalipun 1 merek bisa jadi juga berbeda. Carilah bagaimana cara mengakalinya agar itu sama. Jadi kalau sudah sama menitnya Bapak dan Ibu, nah itu enak, muazin pun mudah. Bunyi tanda azan, tet. Yang situ tengok, belum lagi. Mana satu yang betul? Itu bermasalah. Jadi Bapak dan Ibu pengurus, nah jam ini harus benar. Kalau baterainya sudah tak layak lagi, diganti dengan baterai yang baru. Jangan sempat jamaah menyampaikan, pengurus ini baterai jam pun tak terbeli sama dia. Allahu Rabbi. Sekarang orang menilai itu lebih enak, Pak. Ya, bukan tak
bisa oleh pengurus mengganti. Kesempatan itu belum ada. Nah kan pulang kerja, nah ke masjid lagi. Padahal pengurus itu ada 30 orang. Nah, yang ketua juga yang ditunggu. Allahu Rabbi. Kenapalah ketua ini tak bisa mengganti baterai jam itu saja 3 menit selesai. Parah ketua ini. Allah, ketua juga yang salah. Padahal pengurus lain ada 15 orang lagi. Yang 15 orang itu tak tersebut namanya. Yang tersebut namanya cuma 3. Ketua, sekretaris, bendahara. Nah, inilah yang sering tersebut. Tapi yakinlah bahwa apa yang disampaikan orang itu modal untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang waktu. Kemudian muazin itu suka melakukan perilaku yang baik. Jadi sehari-hari dia melaksanakan pekerjaan yang baik. Kalau dia melakukan perilaku yang baik, muazin ini akan mendapatkan nama yang sangat baik. Orang pun ketika dia azan merasakan nikmat sentuhan ke hati orang yang mendengar. Berikut, wa yustahabbu ayyu azan. Orang yang muazin itu disunnahkan Bapak Ibu qaiman ala taharatin wa maudu'in alin. Orang yang azan itu disunnahkan dia azannya berdiri. Nah ini muazin ini sunnah berdiri. Jangan muazin itu sambil berbaring, ya kan? Tapi bisa saja terjadi, apalagi subuh. Kita subuh ini kan masih di rumah. Muazin dari kamar aja dia azan. Sampai tidur, Allahu Akbar. Dia tidur loh, Allah Rabbi. Bapak ibu kita kan tidak tahu apakah dia tidur, apakah dia berdiri, kita tidak tahu. Nah, jadi muazin ini sunnah hukumnya azannya qaiman, berdiri. Dulu kan memang tak ada mikrofon, orang azannya naik ke menara. Sekarang kan di menara itu sudah 9 mic-nya, Pak. Itu mic itu setiap lubangnya ada. Nah kan, kiri, kanan, depan, belakang. Sampai-sampai yang sebelah kiri itu komplain dengan masjid. Aduh, kacau nih. Setiap subuh jam 4 lewat 45 menit dibunyikan lagi mic. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang di samping masjid, aduh, tidak bisa tidur awak dekat masjid. Kenapa? Karena suara mic-nya dahsyat. Bapak dan Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi Bapak dan Ibu, itu sentuhannya kepada hati. Kalau hati kita merasa nyaman, maka itu akan kita nikmati. Jadi siapapun mereka beriman kepada Allah, mereka akan merasakan kenikmatan yang sempurna bila mendengarkan suara-suara azan. Jadi muazin itu naik di tempat yang tinggi. Kemudian disunnahkan lagi muazin mustaqbilul kiblah, menghadap kiblat. Kalau kiblat kita arahnya ke sana, muazin itu jangan menyamping pula dia. Nah kan? Menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Karena arah sana belum ada orang, nah, dia putar mukanya menghadap ke sana, Allahu Akbar. Ah, itu keliru tuh, Pak. Ya kan? Sekalipun memang dibolehkan nanti. Hadirin Bapak Ibu, palau azanal muazzin au aqama mustadbiral kiblat, jika muazzin itu mengumandangkan azan membelakangi kiblat, atau dia azan dalam keadaan duduk, atau azan dalam keadaan berbaring, atau azan muazin ini dalam keadaan berhadas, bangun tidur belum berwuduk, langsung azan dia, atau junuban, sedang junub. Ini muazin ini, ya kan, rumahnya sudah disediakan oleh pengurus masjid untuk suami istri, sedang junub masuk masjid, azan dia. Allahu Rabbi. Kenapa?
karena waktu sudah masuk. Allahu Rabbi. Kan bagaimana persoalan ini? Kata Imam An-Nawawi, sahha azanu, azannya sah. Nah, jadi orang-orang seperti itu azannya sah sekalipun belum berwudu. Kalau untuk azannya sah, tapi wakana makruhan, hukumnya makruh. Jadi bapak dan ibu yang azan ini mestilah bersih, sudah berhadas, apakah hadas kecil atau hadas besar. Orang yang beriman itu jangankan yang haram, yang makruh saja dia tidak mau. Betul enggak? Itu bapak dan ibu. Jadi yang makruh itu dia tidak laksanakan. Apalagi sudah haram. Orang yang akan mengumandangkan azan tanpa berwuduk itu makruh. Maka muazzin itu bapak dan ibu, dia mesti tidak melakukan hal itu. Sebelum azan dia sudah berwuduk dengan sempurna. Wal kirahatu fil junubi asyaddu minal muhdis. Kemakruhan orang yang junub, nah berhadas besar, itu lebih berat bila dibandingkan orang berhadas kecil. Ya kan? Sekedar berhadas kecil, belum dia berwuduk, bangun tidur langsung azan. Itu kata Imam An-Nawawi, yang junub itu lebih parah. Bisa-bisa masuk ke tingkat haram. Maka bapak dan ibu memasuki masjid mesti dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Apakah itu hadas besar atau hadas kecil? Maka muazzin sebelum azan dia sudah membersihkan dirinya. Apakah dengan berwuduk atau langsung mandi wajib? Namanya saja mandi wajib. Apa sebab? Karena dia seorang yang junub. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya menurut Imam An-Nawawi. Wal kirahatu fil ilqamah asyaddun. Kemakruhan muazzin tadi yang azan tanpa berwuduk lalu dia iqamat, itu menurut Imam An-Nawawi lebih dahsyat lagi. Kalau azan, jedah azan dan iqamat masih ada ya. Kalau dia selesai azan, mandi dia selesai, itu boleh tak? Ya boleh. Ini ngantuk-ngantuk sikit, azan dulu. Selesai azan, mandi. Apa sebab? Yakinlah jamaah itu baru 2 orang yang datang tuh ya. Kan begitu. Mandi, selesai mandi, nah dia masuk lagi masjid, oh rupanya sudah ramai. Lalu iqamat. Nah, dia yang iqamat itu tidak bermasalah. Tapi kalau selesai azan dia tadi tidak berwuduk juga, lalu iqamat dia, selesai iqamat dia pergi. Kau meleset apa kau? Allahu Rabbi. Jadi bapak dan ibu yang akan mengumandangkan iqamat, karena iqamat itu tidak ada lagi jedah menjelang solat, makruh itu kata Imam An-Nawawi lebih berat dibandingkan dengan azan. Karena selesai iqamat itu tidak lagi melakukan kegiatan kecuali langsung solat. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menurut Imam An-Nawawi yang sudah dapat kita pahami, azan dan iqamat. Baik bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika bapak ibu pahami dengan baik azan itu dan iqamat itu untuk salat 5 waktu, sekalipun bapak dan ibu salatnya sendirian. Jadi jika bapak ingin salat sendirian, azan sunnah, iqamah juga sunnah. Atau sholat musafir juga disunahkan azan dan iqamah. Cuman kalau untuk sholat musafir itu kan melaksanakan jamak dan qasar, maka cukup pada azan yang sholat yang pertama. Untuk yang kedua tidak perlu azan, cukup iqamat saja. Itu saja yang perlu kita pahami dalam konsep
Imam An-Nawawi untuk melaksanakan azan dan iqamah. Semoga kita semua dapat melaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian kajian kita. Semoga Allah mempermudah semua urusan kita. Amin. Bapak dan Ibu, agaknya ini mungkin terakhir ya sebelum Ramadan. Ya Pak? Masih ada lagi kajian kita besok ini? Masih? Baik. Jika Bapak Ibu ini terakhir menjelang Ramadan, saya Pak Ustadz Kazwaini Munir dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat menunggu kehadiran bulan suci Ramadan. Mohon maaf zahir dan batin. Sungguh indah kota Mekah dikelilingi bukit berbatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.